Ya elah, buka apa sih ini? Ah. Nyebelin banget. Ceritanya di mana? Di mana keseruannya? Di mana investasi karakternya? Di mana plot dan konflik jalan ceritanya yang Ini buku apa sih? Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis. Kur aja 27 koleksi pribadi. Tet, tet, tet. Halo Kulafas, balik lagi bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal bahas ini. Ini adalah kumpulan cerita berjudul Pengakuan Dosa yang ditulis oleh Philo Sebastian, seorang konten kreator horor dan review film dan macam-macam, dan anak indigo juga. Ya. Dan ini adalah semacam autobiografi gitu, di mana penulis menuliskan kisah hidupnya sendiri. Gitulah. Termasuk kategori non fiksi gak sih kalau autobiografi gitu? Ya kayaknya ya. Cuma ini kategorinya kumpulan cerita. Ya kurang lebih begitulah. Nah, buku ini ya berkisah tentang Philo Sebastian. Dia menceritakan gimana pengalamannya akhirnya bisa melihat setan, gentayangan, jin, iblis, demon, dan segala makhluk halus yang ada. Jadi dia punya kemampuan itu akhirnya, yang ternyata mengganggu hidupnya sejak kecil, sejak lahir. Tapi nggak dijelasin juga dia sejak lahir atau gimana. Yang penting katanya ini adalah kemampuan bawaan gitulah. Dia beda sendiri dari keluarganya. Keluarganya nggak ada yang punya kemampuan kayak gini, cuma dia yang punya. Dan nggak jelasin sih sejak kapan dia bisa melihat setannya. Yang pasti mulai cerita di buku ini itu dari SMP, curhatannya, keluh kesahnya, di mana dia bercerita kalau wah dia mendapat gangguan-gangguan sehingga kehidupan sekolahnya, nilai, sosial, pertemanan dan sebagainya terganggu banyak oleh kemampuan ini, membuat dia stres dan sebagainya. Jadi kita bakal mengikuti perjalanan kisah Philo Sebastian ketika dia memperoleh atau punya kekuatan untuk melihat makhluk halus yang kemudian makhluk halus selalu mengganggunya. Udah kurang lebih gitu aja. Isinya sisanya itu adalah curhatan-curhatan Philo Sebastian. Kok. Harusnya investasi ceritanya lebih bagus lagi dong. Oke. Yang bagus. Yang bagus itu adalah ilustrasinya ini. Thank you untuk ilustratornya. Kalau nggak salah di sini sebutannya Nugro Agung ya, Mas Nugro, yang bikin ilustrator buku juga untuk buku Kuyang dan Pesta Bunuh Diri. Bagus ya, Nugro Agung kan covernya. Sementara ilustrator dalamnya yang kayak gini nih, ini ada kayak ilustrator dikit kayak gini. Ini ditulis oleh Sweta Kartika. Jadi gue kayak wah, thank you, ilustrator kalian bagus. Gue gak pernah kecewa gitu. Mana ada satu lagi ilustrasi yang kece. Nah ini Sweta Kartika gitu, no doubt emang bagus gambarnya. Udah gak perlu diragukan lagi lah. Bagus gambarnya. Bukunya banyak kurangnya. Mari kita bahas satu persatu kurangnya. Pertama, narasinya itu kurang banget, terutama bagian mendeskripsikan latar tempat, latar waktu, tokoh, penokohan dan sebagainya itu kurang banget. Bahkan gue kayak si Philo memperkenalkan teman-temannya, tapi gue gak kenal-kenal banget jadinya sama teman-temannya. Jadi kita gak terlalu memperhatikan karakter-karakternya. Kurang memperhatikan karakter-karakternya. Berasa jadi kurang relate, kurang penting gitu. Soalnya cuma diceritakan kayak, oh gue punya teman, gue ketemunya waktu kelas 1 SMA, terus kami berpisah beda kelas, terus akhirnya ketemu lagi di kelas 3 SMA. Udah, gak dijelasin misalnya, oh
karakternya sering begini, berpakaian begini, perawakannya begini, tingkah lakunya begini, dia suka begini, begitu-begitu. Kurang dijelaskan. Kurang dijelaskan. Terus soal keterangan tempatnya juga untuk di narasi atau di deskripsinya. Kayak Vilo bercerita kalau dia itu ngekos kan, dan seharusnya diceritakan, oh ngekos, kosnya posisinya di mana, bangunnya seperti apa, kamarnya seperti apa, dan sebagainya. Harusnya diceritakan. Kok dia coba bilang, akhirnya gue mencoba untuk melarikan diri dari keluarga gue yang tidak terlalu percaya dengan kemampuan gue, ingin hidup mandiri dengan ngekos. Akhirnya gue ngekos ketika kuliah. Udah, kita gak tahu di kosnya tuh seperti apa latar ceritanya. Soalnya akhirnya kan ternyata di kos-kosannya itu terjadi kejadian horor gitu, diteror oleh makhluk-makhluk halus. Dan ada orang-orang yang ternyata ketempelan atau bekerja, atau bukan bekerja sama ya, misalkan menduakan Tuhan dengan percaya terhadap iblis, demon dan sebagainya. Harusnya kan kayak diceritakan lah, oh berarti ada kejadian penting di kos-kosan, harusnya kos-kosannya diceritakan. Cuma ini dia ada. Gue taunya Vilo punya kamar di kos-kosan, si karakter lain yang ternyata bersekutu dengan demon itu tinggal di lantai 3, dan gue gak tahu bangunan kosannya itu seperti apa. Udah kayak, ini kos-kosan bentuknya gimana? Terus ketika dia nginep di rumah temennya juga, dia cuma bilang kalau dia nginep di rumah temennya, sekamar dengan temennya, terus ada kejadian mistis di sana. Gue pengen tahu loh latar kejadiannya. Kayak gue kasih satu contoh. Gue sebenarnya udah kasih review di Goodreads dan gue kasih contoh di sana. Cuma gue berharap melalui video ini mungkin Vilo nonton, siapa tahu kan. Dan kebetulan katanya dia lagi nulis buku berikutnya. Gue nge-subscribe loh channelnya karena gue suka obrolan dia, terutama yang review film sih. Sebenarnya seru aja ngedengerin orang gibah film gitu. Dan di sini gue ngegibahin bukunya. Dan gue kayak bingung, pengen harusnya lebih bagus lah narasinya. Bingung sebentar. Oke, I'm back. itu paling minus itu sih penulisannya sih. Ya, gue berharap buku berikutnya lebih baik lah. Gue tunggu buku berikutnya, lihat perkembangannya. Dan itu dia review gue untuk buku ini. Sebenarnya seru kalau benar-benar ditulis dengan benar, sebenarnya seru. Dan harusnya ditambahin lah, terutama karena Vilo ini kan, Vilo Sebastian suka dengan tarot dan sebagainya, memahami kartu tarot. Kenapa nggak masukin beberapa hal seputar tarot di sini juga? Jadi biar unik gitu loh, beda dari buku lainnya. Gue udah baca bukunya Jerome Pauline yang latihan soal mantapu jiwa. Itu sebenarnya biografi juga, biografi Jerome Pauline ketika sekolah, terus menggapai cita-citanya mencari beasiswa hingga ke Jepang, jadi YouTuber dan sebagainya. Ya, autobiografi juga, tapi interaktif gitu loh. Sepanjang buku nanti kayak dilempar pertanyaan-pertanyaan seputar matematika, fun fact tertentu. Jadi interaktif dengan pembacanya. Jadi unik itu bukunya. Kayak buku Sarah Wijayanto yang Wingit juga. Sebenarnya kayak ya autobiografi juga, kisah Sarah Wijayanto berkunjung ke suatu lokasi, ketemu sosok, dan dia bercerita tentang sosok tersebut, tentang masa lalu sosok tersebut dan sebagainya. Nah, di akhir setiap cerita bakal ditulis kayak, oh pesan moralnya seperti ini sebagai manusia dan sebagainya. Ada nasihat pesan moral yang bikin bukunya beda gitu. Dan ini gak ada berasa beda sama sekali. Gue sempat kepikiran ketika baca, pantaskah ini tulisan udah dirilis jadi buku atau harus diedit dan direvisi banyak lagi? Kayaknya perlu. Kayaknya. Soalnya ini kayak tulisan di blog aja yang dikumpulin jadi buku. Gak ada hal lain gitu. Curhatan di blog gitu. Ya, kurang lebih gitulah. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye!